Salam sehat jasmani dan rohani bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali dalam Lentera Malam edisi 8 November 2021. Kita bersyukur kita ada sebagaimana adanya pada saat ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sama-sama kita akan masuk dalam Lentera Malam pada malam hari ini dalam satu tema, yaitu bermegah dalam kelemahan. Tema yang begitu menarik yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Pendeta Albatros Palilu. Selamat malam Bapak. Ya, ada sukacita malam hari ini Bapak. Puji Tuhan. Ya. Selain itu kita juga bersama-sama penyanyi, yaitu Yolanda Fajar Tiranda dan gitaris Lebianto Batara. Selamat malam teman-teman. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini diingatkan kepada kita semua, bagi kita yang rindu untuk didoakan, dibawa dalam pokok doa, Bapak Ibu dapat mengirimkan pokok-pokok doanya melalui live chat pada malam hari ini, dan dapat juga mengirimkan pokok doanya melalui hotline Solideo Rantepao Channel di nomor 0822 1019 13. Baiklah, mari kita meneduhkan hati kita pada malam hari ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Rindukan rohmu
saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Marilah kita bersama-sama mendasari seluruh perenungan kita pada malam ini dari firman Tuhan dari dalam Alkitab. Dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami dimungkinkan untuk merenungkan lagi sabda-Mu yang kiranya akan menuntun hidup kami, secara khusus mengakhiri, memasuki jam istirahat pada malam ini. Kami rindu merenungkan sabda-Mu dari dalam Alkitab. Kiranya kuasa Roh Kudus mula yang akan menuntun kami semua, sehingga firman-Mu boleh menjadi landasan kehidupan kami malam ini, bahkan dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon semuanya ini kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam ini, bagian kelanjutan dari tema Gereja Toraja pada sepanjang minggu ini, yang kita kenal bahwa yang terluka, yang menderita justru yang memberi hati, bahkan menopang kehidupan orang lain. Dan pada malam ini kita belajar salah seorang anak Tuhan, Rasul Paulus, bagaimana di dalam penderitaannya dan dalam kelemahannya ia justru menjadi berkat bagi jemaat dan bahkan menjadi bagian berkat kita juga. Firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan.
Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, minggu ini kita seperti saya katakan tadi, tema kita adalah bahwa yang luka, yang menderita itu justru yang memberi, bahkan membebaskan, dan bahkan boleh dikatakan juga menjadi sumber kehidupan, berbagi kehidupan kepada orang lain. Pada malam ini salah satu bentuk terjemahan dari tema itu kita akan lihat pada diri Paulus. Bagaimana Paulus mengalami dan menjadikan penderitaan itu sebagai satu kesempatan indah untuk memuji Tuhan dan bahkan untuk menopang dan membantu orang lain. Kalau tema kita bermegah atas kelemahan, itu kata-kata Paulus sendiri dalam ayatnya yang ke-9 dari bacaan kita bagian B. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bermegah atas kelemahan. Saya kira ini tidak menarik ya. Ya bisa menarik karena agak unik kedengarannya. Tapi saya kira secara umum tidak ada orang yang bisa berkata, mari kita bermegah atas kelemahan, apalagi atas penderitaan. Apalagi di zaman modern seperti ini, saya kira kita sering mendengar bagaimana para motivator, para pemberi semangat, baik melalui televisi, melalui media-media yang lain, bagaimana justru kelemahan itu seolah-olah disembunyikan begitu. Yang paling penting adalah hebat. Kita juga kadang-kadang terlalu mudah mengatakan hebat atau sukses. Kata-kata lemah tidak menarik, itu tidak dibutuhkan dalam suasana sekarang. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang wah dan lain sebagainya. Nah ini tentu tidak salah. Saya kira memang dibutuhkan dan saya kira memang ada orang yang memang hebat dan banyak yang luar biasa. Ya, saya kira di dunia gereja juga sekarang ini kata-kata bagaimana keadaan luar biasa itu ya. Jadi ini ya, itu tidak seluruhnya salah. Tapi bukankah juga jauh lebih banyak, mungkin ini ya pentingnya ini, jauh lebih banyak kita terutama dalam suasana pandemi 1 tahun 2 tahun 1 tahun terakhir ini, rasa-rasanya tidak ada yang perlu merasa hebat begitu. Semua menjadi ya lemah, semua menjadi kurang berdaya. Tidak ada orang lagi, bahkan ada yang mengatakan pandemi telah membuat semua orang bodoh. Tidak tahu apa-apa lagi. Semua kehebatan yang dimiliki selama ini ternyata tidak mampu menyelesaikan. Belum mampu, saya kira belum mampu ya. Karena proses itu masih sedang berlangsung. Tapi itu bukti bahwa banyak yang hebat itu hati-hati juga. Jangan terlalu mengunggulkan dan lalu kalau saudara tidak, anak-anak kita dan atau keluarga kita tidak hebat, lalu kita menjadi orang tidak berarti apa-apa. Wah itu yang bahayanya kalau kita hanya ikut dengan kata-kata para motivator atau para pemberi spirit itu yang selalu berkata-kata tentang hebat, luar biasa dan lain sebagainya. Jadi itu penting tapi bukan itu segala-galanya. Nah pada malam ini kita lihat bagaimana contoh Paulus justru bagaimana di dalam kelemahannya, ketidakberdayaannya justru dia mampu melakukan banyak hal, terutama mampu menolong dan membantu warga jemaat di dalam kelemahan dan di dalam keterbatasannya.
Di tempat lain dalam Alkitab kita baca umpamanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Nah, Paulus juga pernah tawar hati. Namun di dalam tawar hati itu, dia melihat hidupnya justru sedang dibaharui. Bukan hanya tawar hati, bahkan Paulus pernah merasa sudah sangat tidak berdaya. Seperti yang ia sampaikan sendiri dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Dia katakan begini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, nah ini yang penting, ternyata masih ada tetapinya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah saja. Nah, tadi dalam pasal 4 tawar hati, dalam pasal 1 malah sudah mulai sangat kecewa dan sangat terbatas. Namun, ini dalam tawar hati dan kelemahan yang luar biasa, apa tujuannya? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah saja. Nah, disinilah bahwa justru kelemahan-kelemahan itu, keterbatasan-keterbatasan itu, ketidakmampuan itu justru sering menjadi salah satu cara Tuhan untuk mengajar kita bahwa hei, jangan engkau mengandalkan dirimu sendiri. Nah, saya kira itu dua contoh bagaimana Paulus di dalam kelemahannya akhirnya memang nampaknya Paulus layak disebut bermegah justru di dalam kelemahannya. Nah, pada bagian lain lagi saya ingin mengutip banyak tempat di mana Paulus menunjukkan di dalam kelemahannya dia mengakui betapa dia terbatas, betapa lemah, tetapi justru di dalam kelemahan itu kasih dan pemeliharaan Allah, tindakan-tindakan Allah justru semakin nyata dan mengubah secara total kehidupan Paulus sendiri. Saya bacakan juga satu teks di mana Paulus justru membantu orang lain dan menguatkan orang lain yang mengalami penderitaan dan hal yang sama dengan dirinya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Nah, ini penting sekali justru di dalam penderitaan dan dalam keterbatasannya, Paulus justru mampu membantu, menolong orang lain. Nah, ini perlu pelajaran kepada kita. Kita sering merasa apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Kita ini orang-orang terbatas, orang-orang tidak mampu. Jadi apalah yang saya bisa buat untuk orang lain. Padahal sesungguhnya justru di dalam keadaan biasa-biasa, artinya kita lebih daripada orang yang lemah. Sedangkan di dalam kelemahan kita diminta seperti Paulus untuk justru
melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, apalagi sesama yang mengalami penderitaan itu. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam bacaan kita penderitaan diakibatkan oleh dua sumber kalau kita baca dengan baik tadi. Yang pertama memang dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus diakibatkan oleh iblis. Dan ini hati-hati, di dalam 1 Petrus 3 itu kita tahu bahwa di mana-mana ada iblis mengaum-ngaum seperti singa bersiap untuk menerkam orang-orang yang tidak teguh imannya. Nah, jadi memang ada ruang yang diberikan, ternyata ada ruang yang diberikan kepada iblis untuk bisa menjadi sarana pencobaan yang akan bisa menjerumuskan dan menghancurkan orang beriman. Nah, contoh yang paling terkenal juga itu bagaimana kisah Ayub digoda oleh iblis dan bagaimana rekan-rekannya sendiri menggoda dia. Tapi dia berhasil menghadapi godaan itu. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya sisi kedua dari pencobaan ujian kepada Paulus tadi adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak menghabiskan iblis itu dan memberi kesempatan untuk mencobai dan menguji Paulus. Tapi memang ternyata ujian itu juga bisa berasal dari Allah. Nah, ini apa artinya? Ini yang biasa orang sebut bahwa Allah ingin kita tidak menjadi anak murahan, anak gampangan. Dan karena itu Allah mendidik, menguji kita sedemikian rupa termasuk melalui berbagai penderitaan dan berbagai kelemahan. Itu juga bagian daripada itu. Justru karena kalau kita membaca Ibrani tadi pasal 12 ayat 5 sampai 6, justru itu bagi Allah memperingatkan, bahkan dikatakan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anaknya. Jadi memang dari pihak Allah sendiri seperti kepada Paulus sangat mungkin ada ujian kepada anak-anaknya supaya ia jangan menjadi anak murahan, anak gampangan, anak yang mudah dan terlalu mudah untuk menyerah. Oleh karena itu dengan demikian tentu masih banyak lagi bagian yang bisa kita baca bagaimana Paulus menghadapi penderitaan. Tapi saya ingin menyingkatkannya kepada kita pada malam ini bahwa melalui penderitaan akan nyata kepada kita bahwa kita sungguh adalah orang-orang yang lemah. Dan dengan demikian kita akan sadar dari mana sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Yaitu dari Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang rentan lemah. Karena itu jangan terlalu mengandalkan diri. Dan karena dengan demikian kita tahu sumber kekuatan yang sesungguhnya yaitu dari Allah sendiri. Yang kedua, penderitaan memaksa kita untuk memikirkan kembali tujuan dan prioritas hidup kita. Dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Penderitaan memaksa kita untuk berpikir ulang. Jangan-jangan selama ini prioritas hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan prioritas hidup kita hanya untuk hal yang sementara dan sesaat ini. Dan prioritas kita tidak diandalkan dan tidak ditujukan kepada Tuhan. Sehingga melalui penderitaan Allah menguji kita untuk kembali mengakui bahwa prioritas itu hidup kita ternyata salah arah. Sekarang arahkan kembali kepada Allah sang pemilik kehidupan. Yang ketiga, penderitaan mengarahkan kita untuk memandang melampaui keadaan yang sekarang kepada kemuliaan yang kekal. Nah, terlalu banyak hal-hal yang sementara
yang bisa membuat hidup kita seperti tadi saya katakan, kadang-kadang kita hanya sibuk dengan sukses-sukses tertentu, keberhasilan-keberhasilan tertentu, sehingga kita lalu melupakan sumber kehidupan dan arah kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu di dalam tangan Tuhan. Kita disibukkan oleh hal-hal yang hanya sementara, lalu melupakan hal-hal yang abadi kekal seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Nah, mau tidak mau memang kita semua, bahkan di rumah kita masing-masing, keluarga kita, mungkin masih banyak yang ada di dalam suasana kelemahan, penderitaan, entah penyakit, entah kegagalan, entah berbagai-bagai bentuk kelemahan dan penderitaan. Dan ya secara umum juga sekarang dunia dalam keadaan menderita karena ya lihat saja bencana alam yang begitu banyak dan corona masih menjadi ancaman, kita semua masih sakit. Tapi ini satu pernyataan teologis. Saya mengakhiri perenungan kita pada malam ini. Apapun sumber penderitaan kita, tak satu pun masalah bisa terjadi tanpa seizin Allah. Nah, ini mesti kita akui dan masuk ke dalam rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan kita. Allah sudah tahu batas-batas yang Dia akan berikan kepada kita. Dan karena itu mari kita hanya berserah kepadanya. Mungkin memang dan bisa saja iblis menyalahgunakannya itu. Tetapi yang pasti bagi kita bahwa Allah tahu. Dan Allah tahu keterbatasan kita. Dan di saat seperti itulah Ia bertindak. Dan Ia akan membebaskan kita. Bahkan seperti Paulus tadi akan mengubah dan membaharuinya dari hari ke hari. Dan mari kita lihat satu puisi yang begitu indah dari Paulus. Bagaimana Paulus bertahan dan bagaimana keluar dari setiap pergumulan dan penderitaan. Dan karena itu kelemahan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tapi dihadapi bersama dengan Tuhan. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9 firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Jadi percayalah, Tuhan kita itu maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik bagi kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Tuhan kita itu maha kuasa. Dia mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan kita. Tuhan itu maha kasih. Dia mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan untuk kita. Berbahagialah kita dalam kelemahan dan keterbatasan. Allah hadir dan siap untuk membebaskan dan melepaskan kita anak-anaknya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita boleh renungkan, kita boleh dengarkan pada malam hari ini melalui perenungan dari Bapak Pendeta Albatros Palilu. Dan satu penekanan penting dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu bagaimana Tuhan menciptakan manusia begitu unik, diperlengkapi dengan kelebihan dan kekurangan bahkan kelemahan. Dan bagaimana kelemahan itu kita menjadikan satu hal yang begitu kita atur dalam kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Jangan kita terkungkung dalam kelemahan kita, tetapi baiklah kita, kelemahan kita itu kita jadikan bermegah dalam Kristus. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Satu ayat yang begitu memberikan inspirasi bagi kita, umatnya pada malam hari ini. Dalam kelemahan kita, ada begitu banyak bencana-bencana alam, ada begitu banyak kelemahan-kelemahan kita. Tetapi baiklah kelemahan-kelemahan itu kita jadikan satu hal dalam bermegah bersama-sama dengan Kristus. Dan baiklah kembali kita memuji Tuhan, kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita, permohonan kita kepada Allah. Dan secara khusus kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di dalam kelemahan tubuh. Saudara Marni di rumah, Pendeta Mandan Paratu di Makassar, Bapak Soni Tangkedatu bersama anak di rumah, Bapak Daud Pongsapan di Rumah Sakit Fatima, Nenek Dea di Makassar, Nenek Fian di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Bongga di Rumah Sakit Elim, Ibu Yakola Lina Pamean di rumah, anak Kesia di rumah, anak Alvito di rumah,
anak Keilin Agavia Sirendo di Kupang, anak Gana di Makale, anak Gava di Makale, Ibu Yudit di Makale, Pendeta Samuel Tulak di Makassar, dan orang tua kita yang tua dan yang ada dalam penghiburan, kita akan doakan bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Firman-Mu kiranya akan menjadi sumber kekuatan dan kehidupan bagi kami. Karena memang Tuhan, terlalu sering kami tidak mampu, kecewa karena berbagai kegagalan dan penderitaan. Tapi berbahagia kami pada malam ini. Firman-Mu menjelaskan menerangkan kepada kami bahwa sungguh justru di dalam seluruh keterbatasan dan kelemahan kami itu semakin nyata bahwa Engkau sungguh Allah dan kami hanya manusia yang sangat terbatas. Dan semakin jelas bagi kami bahwa hidup kami bukan hanyalah untuk yang enak-enak saja dan hanya menikmati berkat-Mu ketika kami berhasil, tetapi justru kami semakin melihat bahwa ketika datang penderitaan, berbagai malapetaka, di sana juga kami semakin jelas bahwa hidup kami ternyata bukanlah hanya sementara. Tujuan hidup kami bukan hanyalah sementara di dunia ini, tetapi ada kehidupan kekal yang jauh lebih baik yang Tuhan juga sediakan bagi kami. Dan karena itu kami terus berjuang untuk mengandalkan Engkau di dalam keterbatasan dan di dalam kelemahan kami. Kami dengan penuh pengharapan datang membawa kepadamu orang tua dan saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya. Mereka ada yang sakit di rumah, ada yang di rumah sakit. Tuhan, kiranya di dalam kelemahan mereka, karunia-Mu terus berlaku, sehingga mereka dimampukan dan dikuatkan untuk menerima dan menyaksikan bahwa Allah hadir di dalam kelemahan dan penyakit-penyakit mereka. Dan kami mohon Tuhan akan menunjukkan yang terbaik. Kami sangat merindukan kesembuhan kepada mereka semua yang sakit. Tapi semua itu ada dalam pengetahuan dan pengendalian Allah sendiri. Yakinkan mereka semua yang sakit di rumah dan di rumah sakit, bahwa di sana Allah hadir menopang mereka dan melalui berbagai cara, melalui tangan-tangan para medis, melalui tangan para dokter. Semua itu cara-cara Tuhan untuk menopang dan menolong saudara dan orang tua kekasih-kekasih kami yang di dalam kesakitan. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, membawa orang tua kami, Nenek Yansi, dalam masa tuanya di Mapadeceng. Tuhan, kiranya orang tua kami dikuatkan dan tetap menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan telah menopang dalam sepanjang perjalanan hidupnya, dan di masa tuanya Tuhan juga tetap menopang dengan cara Tuhan sendiri. Karuniakan kemampuan kepada anak cucu untuk menopang dan membahagiakan orang tua seturut dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga orang tua kami tidak kesepian di masa-masa tuanya, karena Tuhan menghadirkan banyak orang, terutama dan teristimewa keluarga, anak cucu dan orang-orang di sekitarnya. Kami juga mendoakan Bapak Andri di Palopo,
di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Bapak Andri, Engkau pakai, Engkau anugerahkan waktu, kesehatan, dan kekuatan supaya dimampukan untuk menjalani dan menyaksikan kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga, dan bahwa di sana Tuhan hadir dalam seluruh perjuangan hidupnya. Kami juga secara khusus membawa kepadamu keluarga kami, keluarga Ibu almarhumah Febriani Firdaus, yang menurut rencana keluarga akan dikebumikan pada hari Rabu yang akan datang di Tarongko. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dalam duka cita mereka. Tuhan hadir dengan berbagai cara, melalui keluarga, melalui gereja, melalui masyarakat, dan bahkan jaminan yang pasti boleh mereka ketahui bahwa orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, demikian halnya dengan kematiannya. Dan karena itu keluarga akan dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani proses penguburan ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa seluruh warga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, secara khusus masyarakat warga gereja jemaat Rantepao. Biarlah kiranya kami semua dimampukan bahwa kami adalah orang-orang yang lemah di dalam Tuhan, dan karena itu Tuhan hadir sebagai penyembuh dan penguat bagi kami. Dan karena itu juga kami ditolong untuk saling menyembuhkan dan menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan ini. Berkati dan pimpin majelis gereja, pengurus OIG, dan semua orang-orang yang Tuhan pakai untuk pelayanan. Secara khusus dan secara istimewa malam ini kami membawa kepadamu tim multimedia, jemaat di sini, orang-orang mudamu. Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat pemberitaanmu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa pemerintah kami, kiranya mereka dimampukan untuk mendapatkan jalan keluar terhadap penyakit corona yang sedang terjadi. Dan juga di berbagai tempat terjadi bencana alam, biarlah kiranya di sana keluarga-keluarga kami mendapat topangan dan penguatan dari Allah melalui cara-cara yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Dan secara khusus para medis dan tim COVID yang begitu berjuang memperjuangkan upaya-upaya untuk menghentikan virus corona ini. Dan ajar juga kami sebagai masyarakat untuk melakukan yang terbaik melalui protokol kesehatan yang benar. Dan kami semua berbagi kesehatan dan bahkan saling menopang untuk keluar dari penyakit ini. Ya Allah, inilah semua harapan kami, inilah doa kami bersama. Kami bawa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari Lentera Malam pada malam hari ini, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang senantiasa setia dalam Lentera Malam pada edisi saat ini. Ada Yakolina Pamean, Dina Parapak, Restawila Tandilobo, Raja-Raja, Esther Parimpung, Simon Kuta, Bertin Gasong, Melianus, Reinhard Prasetyo, Esra Jeni, Damaris Rangan, Rosdiana, Martina Sampai Kombang, Alfrida Sandi, Edi Ningsi, Simon Malewa, Stepanus Sape, Yakolina Pamean, Adolfina Pasang, Melani Puspitasari, Justin Sampe, Hiskianus Simak, Rafika Nendrit, Julise Napitupulu, Deborah Sartika, Yonesimus, Luther Tarim Samara, Erwin Bala,
Nelly Paliling, Nelly Paresa, Agustina Usa, Ferry M, Yuli Tandilakbi, Hendrik Lebang, Marta Deli, Ferry M, Cici Papia, Tarakju Sikom, Yuliana Rambe, Yakobus P, Yusi, Agustina Usa, Ferry Layuk, Epertando, Asno Ujen, Yudi Antang, Budi Karvin, Sarce Palangiran, Mendo Alorante, dan juga Oma Dekatonapa di rumah serta Bapak Yohanes Daud di Sorong. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan senantiasa menikmati persekutuan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa persekutuan kita pada malam hari ini, dan diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Albatros Palilu yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, tim musik, penyanyi, tim multimedia. Semoga pelayanan kita pada malam hari ini berbau harum di hadapan Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan kita, ada banyak kelemahan-kelemahan kita. Tetapi baiklah kelemahan itu kita senantiasa bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Apapun juga yang menimpa kita, Tuhan akan menguatkan kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Apapun juga